Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah, hari ini kita akan buat tutorial cara mengisi surat lamaran dan juga surat pernyataan. Pada intinya surat lamaran dan surat pernyataan ini semua instansi itu hampir sama. Ada yang diketik, ada yang ditulis tangan, ada yang langsung bisa diisi ya. Jadi kembali lagi kepada persyaratan dari masing-masing instansi dan juga formasi yang teman-teman lamar. Nah, untuk video ini saya buat surat lamaran dan pernyataan ini acuan untuk instansi Kemenkumham ya, formasi penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian atau formasi jalur umum ini sama, kurang lebih untuk format dan tata cara pembuatannya sama. Nah, sebelum itu teman-teman silakan bantu subscribe ya, yang belum subscribe channel ini silakan kalian subscribe, bantu like dan share video ini. Semoga kita sampai 100 subscriber tentunya. Amin, dan bantu untuk support teman-teman semuanya. Dan untuk materi lainnya silakan kalian bisa lihat ya di YouTube saya Mr. Mili. Dan juga jika kalian berminat bimbingan belajar, kelas masih dibuka untuk persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 ini. Atau untuk sekolah kedinasan tahun depan juga bisa untuk kalian mendaftar mengikuti bimbel ataupun bimbingan belajar untuk periode gelombang ketujuh ini. Oke, ketentuan cara membuat surat lamaran. Nah, kalian mungkin sudah baca ya terkait dengan peraturan di sini dari surat lamaran dan surat pernyataan. Jadi yang pertama adalah scan berwarna surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan. Jadi kalian boleh diketik, boleh ditulis tangan. Kemudian scan berwarna ini artinya saat kalian men-scan surat tersebut, suratnya harus asli ya. Apa bentuk suratnya, warnanya apa? Kalau suratnya ya putih, ya tetap warna putih. Jadi jangan kalian saat scan itu kalian tambahkan filter atau tambahkan warna pada suratnya. Nah, ini pasti akan menggugurkan. Jadi suratnya begitu kalian download, kemudian kalian upload, itu warnanya sama ya. Jadi warnanya tetap warna putih. Ini yang dimaksud dengan scan berwarna itu. Nah, kemudian surat ini ditujukan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia di Jakarta, kemudian menggunakan elektronik materai. Jadi sekarang menggunakan e-materai ya. Jadi tidak lagi menggunakan materai fisik. Suratnya itu kalian bisa download di laman csn.kemenkumham.go.id. Kurang lebih untuk surat lamaran dan surat pernyataan itu sama. Jadi kalian ketentuannya itu sama, bisa diketik, bisa juga ditulis tangan. Nah, kalau ditulis tangan, caranya kalian silakan download surat tersebut ya, surat lamaran pernyataan di laman csn.kemenkumham.go.id. Kemudian suratnya ini kalian print, langsung print, bebas mau printnya A4 atau HPS, yang penting suratnya itu satu full ya, satu surat itu penuh satu lembar. Jadi jangan buat dua lembar suratnya. Kemudian suratnya diisinya itu kalian langsung tulis. Jadi tidak perlu kalian tulis ulang suratnya. Langsung kalian isi di sini ya. Di titik-titiknya kalian isi. Kemudian isinya bisa menggunakan huruf kapital, huruf kecil juga boleh. Ini juga berlaku untuk yang diketik nantinya. Jadi mau huruf kapital, huruf kecil ya boleh. Kemudian suratnya ditambahkan tanda tangan dengan pena tinta hitam. Jadi tanda tangannya ini tidak boleh digital. Jadi kalian tanda tangannya ini tanda tangan fisik ya, menggunakan tinta berwarna hitam. Selanjutnya suratnya ini tambahkan elektronik materai, jadi wajib menggunakan e-materai, dan setelah selesai suratnya juga diupload. Nah, kalau nggak mau ribet, karena ada pilihan diketik atau ditulis tangan, saran saya diketik aja ya, biar rapi. Ya, caranya gimana? Ya langsung download suratnya, kemudian kalian buka melalui PC atau laptop ya, atau komputer kalian. Jadi jangan mengetiknya, membuatnya dari HP, maka akan kacau biasanya suratnya. Jadi buka melalui laptop atau komputer kalian. Kemudian suratnya tinggal diisi, langsung diketik, tinggal diketik ya di sini. Nanti kita praktek. Kemudian saat ketikannya boleh menggunakan huruf kapital, huruf kecil juga boleh ya. Jadi tidak ada ketentuan khusus harus menggunakan huruf apa. Setelah selesai kalian ketik suratnya, kalian isi, kalian pastikan benar ini suratnya sudah kalian isi ya. Kemudian suratnya kalian print ya, kalian print, bebas mau printnya mau kertas A4, HPS ya, bebas asalkan tidak menjadi dua lembar suratnya. Kemudian kalian setelah kalian print kasih tanda tangan fisik ya, tanda tangan fisik, tintanya warna hitam. Ingat bukan tanda tangan digital. Kemudian suratnya setelah kalian kasih tanda tangan,
kalian scan lagi. Scannya bisa menggunakan aplikasi Cam Scanner, bisa menggunakan atau datang ke tempat fotokopian, asalkan saat di scan suratnya ini jelas ya. Ya, kalau bisa maksimal ukurannya itu 1000 KB. Kalau minimalnya ya 500 KB, antara 500 sampai 1000 KB ya. Kemudian suratnya ini setelah kalian tambahkan eMaterai, baru nanti kalian upload pada laman scsn.bkn.go.id. Nah, cara peletakan materainya atau eMaterainya ini ya, ingat materai ini menggunakan eMaterai, bukan materai fisik ya. Dan untuk tanda tangannya juga tanda tangan digital, bukan tanda tangan tanda tangannya adalah tanda tangan fisik ya, bukan tanda tangan digital. Kemudian saat diupload nanti ke laman SCSN, suratnya ini harus sudah ada eMaterainya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk peletakan eMaterainya. Jadi tidak boleh menyentuh tanda tangan ya. Jadi eMaterainya di samping kanan, kemudian tanda tangannya ini kalian letakkan di sampingnya. Jadi bukan seperti ini. Kalau ini pasti salah. Ini untuk materai fisik. Kalau materai fisik ya menyentuh tanda tangan ya. Tapi kalau elektronik materai ini tidak boleh menyentuh tanda tangan untuk eMaterainya. Nah, ingat, jika surat sudah ada eMaterai seperti ini, jangan lagi suratnya diedit atau dikecil ukurannya atau dikompres ukuran suratnya. Karena kalau misalnya kalian edit, maka eMaterainya hangus atau tidak berlaku, karena di eMaterai ini ada kodenya ya, kode rahasianya tentunya. Jadi akan tidak terbaca ada eMaterai pada surat lamaran ketika diupload di laman SCSN karena suratnya sudah kalian edit. Jadi kalau mau edit, mau rubah ukuran suratnya ya, atau kompres perkecil atau perbesar suratnya itu, ya suratnya itu tentunya sebelum diletakkan eMaterai, jangan sampai sesudah ada eMaterainya. Itu ya penting untuk diketahui. Kemudian suratnya ini jangan dirubah formatnya. Kalau formatnya ya, apa yang di-download seperti itu ya udah nggak usah kalian rubah ukuran fontnya atau fontnya dirubah atau jenis huruf dirubah atau tambahkan warna pada suratnya. Jadi jangan dirubah. Tetap suratnya yang seperti ini. Apa yang download itulah yang kalian isi nantinya. Jadi jangan dirubah hurufnya ini, misalnya mau lebih cantik ya nggak usah kalian rubah untuk fontnya. Kemudian untuk download suratnya ini kalian bisa download di laman csn.kemenkumham.go.id. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kalian klik di kiri pojok kiri atas ya, ada garis 3. Kemudian kalian pilih unduh dokumen. Nanti ada surat lamaran CPNS non SLTA, ini untuk sarjana ya. Surat lamaran untuk CPNS SLTA dan surat penyataan. Surat penyataan ini semua informasi Kemenkumham. Ijazah sarjana, D3, SLTA sama surat penyataannya. Hanya saja surat lamaran untuk CPNS yang SLTA dan non SLTA ini yang hanya berbeda. Oke ya. Oke, langsung kita praktek tata cara pembuatan suratnya dan juga ketentuannya bagaimana. Oke, yang pertama kita ke surat lamarannya. Nah, ini contoh surat lamarannya ya. Nah, ini yang sudah di-download. Nah, kita lihat cara isinya. Untuk surat lamaran ini, format yang atas kali ini gimana? Apa dihapuskan atau tidak? Jadi ini boleh tetap kalian nggak dihapus juga boleh. Atau kalau mau dihapus juga boleh. Kalau saya ya enak dihapus aja ya. Biar lebih enak tampilannya. Jadi boleh dihapus, boleh juga tidak ya untuk yang bagian ini. Nah, kemudian ini titik-titik ini diisi apa? Nah, pada bagian ininya kalian isi tanggal dan juga tempat ya. Nah, ini isi tempat. Tempatnya kalian di mana? Jadi tempat ini setingkat kabupaten kota. Misalnya Bandung ya. Jadi kalian tulis aja langsung Bandung misalnya. Kalian di kota Bandung misalnya buatnya, atau kalian misalnya lagi di kota Medan ya, boleh. Atau misalnya kalian posisi pas lagi di Jakarta misalnya juga boleh. Atau di Palembang ya misalnya. Kalau saya di Palembang ya, jadi isi saja Palembang. Kalau saya ini, jadi boleh dan isi setingkat kota ataupun kabupaten. Kemudian tanggal suratnya ini kalian isi dengan tanggal kapan kalian buat suratnya. Intinya tidak ada patokan khusus, kalian isi tanggal suratnya ini harus tanggal berapa, asalkan masih dalam masa rentang pendaftaran. Masa rentang pendaftaran itu dari tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September. Jadi kalian isi suratnya misalnya tanggal 23 Agustus ya. Nah,
Agustus 2024 ini juga boleh, jadi nggak jadi masalah ya. Walaupun kalian mungkin login portalnya ini pada 1 September ya misalnya, jadi nggak jadi masalah karena masih dalam rentang masa pendaftaran. Nah, bagian yang bawah ini kalian hapus aja, nggak apa-apa. Oke, kalian hapus ya. Kemudian yang terhormat Menteri Hukum dan Asasi Manusia di Jakarta jangan dirubah ya. Jangan kalian Jakartanya diganti dengan misalnya karena kalian di Jawa Barat ya, misalnya Jawa Barat ya. Tentu ini akan salah. Jadi tetap ya di Jakarta. Ini tetap di Jakarta. Selanjutnya saya menandakan di bawah ini nama. Nah, ini nama ini kalian hapus di titiknya. Masukkan nama kalian ya, boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Kemudian tempat tanggal lahir. Nah, ini misalnya Palembang, misalnya 20 Agustus. Oke, saya lahir 20 Agustus 1945 misalnya ya. Nah, ini kalian isi. Jenis kelamin ini dipilih ya atau dihapus. Kalian apa, pria atau wanita? Kalau pria ya hapus wanitanya ya. Nah, hapus. Jadi kalau wanita ya sebaliknya. Jadi prianya yang dihapus. Pendidikan, nah ini kalian isi SMA atau SMK. Misalnya saya SMA. SMA kemudian sininya IPA ya. Oke. Nah, jadi yang ini dihapus saja. Nah, kayak gini ya. Atau kalau misalnya SMK ya SMK-nya kalian isi. Nah, SMK kemudian jurusannya apa? Misalnya teknik. Oke. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, ini contohnya. Kemudian jabatan dilamar kalian mendaftar yang mana? Pemula, pemeriksa keimigrasian atau penjaga tahanan. Misalnya pemeriksa keimigrasian, jadi hapus penjaga tahanan dihapus, pemula keimigrasian, kemudian ininya dihapus juga titik di ujungnya ya atau tanda bintang di ujungnya. Alamat isi sesuai alamat KTP atau alamat kalian berada di mana sekarang. Bisa nama jalan, misalnya jalan Kapten ya. Kapten Rifai misalnya ya, kota Palembang, oke, provinsi Sumatera Selatan, oke, nih, jadi seperti ini ya, jadi boleh kalian isi nama jalan, alamat, jadi semuanya aja, jadi tidak perlu lengkap, maksudnya RT RW ya, kalau memang lengkap ya bisa dimasukkan RT RW-nya, kode posnya, tapi seperti ini juga cukup. Nomor telepon masukkan nomor HP kalian ya. Misalnya nomor HP atau nomor WA ya. Yang aktif pastinya. Oke. Nah, seperti ini ya, masukkan. Kemudian alamat emailnya kalian masukkan juga alamat email kalian. Oke, miliumri@gmail.com. Nah, alamat email ini tentukan alamat email yang aktif samakan dengan alamat email yang kalian isi pada akun SSCSN. Oke, bagian bawahnya. Nah, ini ya. Poin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 6. Nah, ini nggak usah dihapus. Sedangkan poin 7 dan 8 ini ada scan berwarna surat penyetaraan ijazah transkrip nilai. Ini untuk yang menggunakan ijazah luar negeri karena ada penyetaraan ya. Nah, kemudian yang 8 scan berwarna surat keterangan domisili ini bagi yang kalian mendaftar di luar wilayah domisili. Jadi kalau kalian menggunakan surat keterangan domisili atau melampirkan nomor 8 ini ya kalian nggak perlu hapus ya, tetap ditambahkan. Tapi kalau kalian tidak melamar di luar wilayah domisili kalian atau di kanwil lain, ya nomor 8 ini ya bisa dihapus sama dengan halnya dengan nomor 7. Jadi nomor 7 dan 8 ini kalian hapus nggak jadi masalah. Atau mau kalian biarkan ya, tidak dihapus juga nggak jadi masalah. Jadi hal ini tidak akan menggugurkan teman-teman semuanya. Oke, berikutnya, nah hormat saya, ematrenya ini letakkan ematre ya di sini nantinya. Nah, ini dihapus saja. Ya, ini dihapus saja kolomnya, nggak jadi masalah. Kemudian ditandatangani beri nama kalian ya. Oke, ini Umri. Nah, ini hapus nama lengkap. Nah, nanti surat ini kalian print out ya. Kalau selesai kalian print out. Nah, ini untuk keterangan di bawahnya. Kalau saya dihapus saja. Ini, ya. Jadi mau kalian hapus, mau kalian biarkan, nggak jadi masalah juga ini. Oke. Nah, jadi cukup seperti ini untuk surat lamarannya. Paham ya? Setelah selesai buat suratnya, kalian masukkan ematre di sini, kemudian tanda tangan menggunakan tinta basah warna hitam. Nah, untuk video ematre ini sudah saya buatkan ya, sudah saya buatkan. Jadi silakan teman-teman tonton videonya, sudah rilis.
atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, lanjut kita kepada surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini sama. Ini dihapus saja, nggak jadi masalah ya. Kemudian tinggal kalian isi lagi di sini nama kalian ya. Isinya huruf besar boleh, huruf kecil boleh ya. Nomor induk. Nah, ini NIK kalian, misalnya 19450000 ya. Sesuaikan dengan nomor NIK yang ada di KTP kalian. Alamat isi samakan dengan alamat surat lamaran tadi ya. Jalan misalnya Kapten Aripai, Kota Palembang ya. Nah, ini atau Provinsi Sumatera Selatan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian jenjang pendidikan ini kalian masukkan apa? SMK atau SMA ya. SMK, kalau SMA ya tulis SMK, kalau paket C isi paket C, kalau madrasah aliyah ya isi MA ya. Misalnya MA nih, ya nggak apa-apa isi madrasah aliyah, atau misalnya paket C, boleh di sini. Sesuaikan dengan ijazah yang kalian miliki. Program studi masukkan kalian apa nih? IPA atau IPS, atau misalnya tata boga ya. Kalau SMK ya boleh juga di sini. Jadi sesuaikan dengan jurusan apa kalian ya. Jabatan yang dilamar, kalian melamarnya apa? Kalau penjaga tahanan ya penjaga tahanan ya. Kalau pemeriksa keimigrasian, pemula pemeriksa keimigrasian. Nomor telepon, masukkan nomor HP kalian ya. Kemudian alamat email, kalian masukkan alamat email kalian. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya setelah selesai, maka untuk poin-poin 10 poin ini jangan ada yang dihapus. Dilarang keras untuk dihapus ya. Apa yang tertulis di sini jangan kalian hapus. Nah, ini ya, yang bagian bawahnya baru masukkan nama kabupaten atau kota kalian di mana membuat surat. Nah, tanggalnya ini bisa samakan dengan tanggal surat lamaran atau dengan surat pernyataan, nggak jadi masalah. Misalnya 20 Agustus 2024. Yang membuat pernyataan, kolomnya ini dihapuskan aja ya. Nah, ini nggak bisa dihapus ya. Kalau nggak bisa dihapus, ya udah nggak apa-apa ya. Nggak usah dihapus, tinggal kalian enter aja untuk meletakkan e-matrenya di sini. Nah, ini ditandatangani, masukkan nama kalian, oke. Kemudian nama peserta kalian hapuskan. Catatan, urutan nomor di atas wajib urut dan tidak boleh ada yang termuat, artinya tidak boleh ada yang dihapus. Nah, ini catatan ini dihapus aja nggak apa-apa ya, keterangan ini. Oke, mau dihapuskan mau nggak juga nggak jadi masalah. Nah, sama surat pernyataan sudah jadi, silakan kalian print out dan juga nanti tanda tangan menggunakan tinta berwarna hitam, kemudian kalian kasih elektronik matre. Oke, paham ya cara membuat surat lamaran dan surat pernyataan? Silakan kalian praktekkan, jadi gampang kok. Yang penting kalian tidak terlalu susah, yang penting kalian memahami dan juga bisa kalian telaah sendiri ya. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Jadi silakan semangat berjuang untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa berdoa dan juga belajar. Dan saya yakin kalian lolos untuk CPNS Kemenkumham tahun 2024. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.